umat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama boleh beribadah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, mau memuji, mau bersekutu lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kesetiaan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari demi hari, Kau menunjukkan kasih setiamu. Hari demi hari, kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk lebih lagi memuji, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji-muji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat jempol kita ke atas. Amin. Haleluya, sama-sama ikuti saya. Yesus baik, Yesus baik semua. Yesus baik selamanya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik selamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang percaya sama-sama katakan. Yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari sama-sama katakan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus baik semua. Yesus baik, Yesus baik selamanya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik selamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Lagi sama-sama jemaat Tuhan, sama-sama katakan kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar
sediakan yang kami perlu. Amin. Karena Engkau Bapa kami Amin. yang mengerti setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku akan bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami nyatakan Engkau setia dalam hidup kami ya Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku akan bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
bagi kami. Mulia Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau setia, Kami tak takut, Kau Tuhan sebab dan Engkau Bapa. Allah kami. Haleluya. Kami tak bimbang, sebab Engkau Allah kami. Engkau yang meneguhkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia Bapakku, bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kami angkat suara menyembah-Mu ya Bapa. Kami angkat hati kami menyembah Allah yang setia. Engkau yang tahu setiap kebutuhan umat-Mu. Engkau yang tahu keadaan setiap umat-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan yakin nyanyikan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku Engkau yang memegang kami Tuhan dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh ya, Yesus memegangku ya Tuhan. dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Amin. Terima kasih Tuhan. kemenangan.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, Haleluya. 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 Nah, hari ini kita masuk dengan sebuah judul hati. Saudara, biasanya kan begini hati kan. Nah, hati ini adalah yang paling penting dengan judul hari ini kita dengan judulnya adalah jagalah hatimu. Nah, kenapa kita mesti jaga hati? Saudara, kita hari ini nih sudah masuk kepada pandemi dan hari ini nih sudah hampir bulan ke-6 dan termasuk juga terjadi sebagian adanya krisis ekonomi beberapa negara, belasan negara, bahkan sudah sampai 27 negara, ya kan. Nah, saudara, ini yang membuat kita ada 3 golongan. Saudara sadar tidak sadar, saudara termasuk golongan yang mana? Golongan yang pertama adalah kita mengharapkan kembali seperti dulu. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kelompok pertama, saudara, ketika terjadi pandemi ini dan krisis ekonomi, kita masih mengharapkan kelompok pertama adalah kita kembali seperti dulu. Kita kembali kepada gedung gereja yang dulu. Kita kembali kepada ekonomi yang dulu, ya kan, yang banyak dapat keuangan dan yang lain. Dan kita kembali lagi pada keadaan normal semuanya. Nah, ini kelompok pertama yang kita harapkan dan saya juga pengen kelompok ini kan kita mengharapkan seperti itu. Nah, saudara, kenyataan adalah ketika terjadi pandemi, apa yang terjadi, saudara? Saya dengan cepat melihat sikon dunia dan saya perhatikan sejarah yang dulu-dulu. Ternyata, saudara, kita masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah hatimu tergoncang, ya kan, kita sukacita turun, kemudian iman saudara juga turun. Pokoknya kelompok kedua ini adalah hatimu goncang. Hati saya juga goncang dan juga saya bingung dan frustrasi apa yang kita mesti buat. Saudara, kami tidak buat apa-apa, jadi waktu vakum dan sempat vakum beberapa minggu dan kami juga bingung. Nah, saudara, ini kelompok kedua nih, bingung. Ini kelompok kedua ini adalah bingung, stres, mudah tersinggung, mudah marah, mudah kepahitan, dan mudah kecewa. Nah, ini kelompok kedua ini nih. Ya, kelompok kedua ini nih. Nah, saudara, puji Tuhan pada waktu itu kita mendapatkan pengarahan dari pusat untuk kami dilatih memakai digital telepon, ya kan, HP bagaimana, lalu kami juga diajari untuk mengelola pakai Zoom dan pakai internet dan semakai dengan IT yang lain. Nah, jadi dengan cepat sebetulnya gereja dengan cepat, bukan kita aja tapi gereja yang lain dalam tempo 2 bulan bisa mengadakan adaptasi. Sebetulnya dalam keadaan pandemi ini dan krisis ekonomi, gereja tidak siap. Jadi semua orang Kristen tidak siap. Nah, itu sebabnya dia masuk kelompok kedua tadi. Dia tergoncang, ya kan, dia ribut, frustrasi, dan ngoceh-ngoceh dan sebagainya. Ya kan, cabut dari kelompok ini, keluar dari grup WA grup, keluar sini. Nah, saya tahu itu stres itu. Saudara, jaga hatimu. Kelompok ketiga. Nah, akhirnya saya masuk kelompok ketiga dan saya juga minta saudara pun masuk ke kelompok ketiga adalah kita bisa adaptasi, penyesuaian keadaan yang hari ini. Dan saudara, sebetulnya kalau menurut saya pada hari ini itu adalah berkat yang terselubung. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, blessing in disguise. Jadi ini adalah berkat bagi anak Tuhan kalau kita bisa adaptasi. Di mana kita adaptasi ini, saudara, engkau bisa jaga hatimu dan kita bisa semakin imanmu semakin naik dan engkau tingkatkan doamu, tingkatkan baca Alkitab, tingkatkan pelayanan, tingkatkan penginjilan dan pemuritan. Nah, inilah saatnya ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang melihat dalam acara ibadah ini, dan biarlah kami dalam ibadah ini walaupun kami di rumah, Tuhan yang campur tangan, biar kami ibadah ini menghormati bahwa Tuhan hadir dan kami memberikan sesuatu pada Tuhan, baik itu waktu kami, tenaga kami maupun keuangan yang terbaik
untuk Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang sudah memberi waktu, tenaga, dan keuangan untuk Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk berkati kami di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi kami tetap menabur dan kami tahu apa yang kami tabur kami akan tuai ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, dengan judul hari ini adalah jaga hatimu. Bisa katakan amin. Nah, kenapa jaga? Tadi saya sudah katakan bahwa manusia itu masuk golongan yang pertama, mengharapkan kembali pada zaman dahulu, kan kembali pada gedung lagi, kan bisa dagang lagi dan semua terbuka, ya kan semuanya tadi bisa saudara bisa jalan ke luar negeri dan yang lain bisa makan sini makan di situ tanpa pakai masker, ya kan tanpa ketakutan. Nah itu yang kita harapkan, amin. Nah ini kalau tetapi andai kata ini belum terwujud, bagaimana? Atau kata lain, ini tetap tidak terwujud. Andai kata ini, saya andai kata tetap tidak pulih, bahkan semakin lama semakin parah, sesuai dengan firman Tuhan. Karena entar lagi Yesus akan ada di awan-awan. Nah saudara, engkau akan masuk kelompok kedua. Kelompok kedua ini adalah engkau stres, engkau bingung. Yang kebingungnya itu saudara jangan berbulan-bulan nih. Jangan bingungnya bertahun-tahun nih kan, bingung melulu ini kan kenapa ini begini, kenapa ini begini, kenapa begini. Nah saudara, kita perlu jaga hatimu. Lalu engkau masuk ke kelompok ketiga kalau menurut saya. Saya mengharapkan saudara masuk kelompok ketiga adalah adaptasi. Jadi adaptasi apa yang ada, lalu engkau lihat peluang untuk penginjilan, lalu peluang untuk engkau buka usaha juga ada. Jadi saudara jangan putus asa, lah ini sudah habis, sudah nasib begini. Nah, ini bukan nasib. Nah, saudara sekalian, hati manusia adalah pusat pengendalian sikap. Jadi saudara, hatimu ini adalah sentral, pusat untuk engkau mengendalikan sikapmu. Engkau sikap bisa kecewa, engkau sikap bisa bersukacita, engkau bisa punya sikap bisa pengampunan, atau engkau tetap dendam. Nah, dan dari sanalah keluar perintah yang biasanya kita jalani dengan patuh. Saudara, hatimu ini adalah pusat pengendalian. Dan biasanya manusia itu patuh pada hati. Nah, kenapa pada hati? Sebetulnya saya sudah pernah singgung lagi, tapi nanti kita akan bicara nanti. Hati manusia itu dipengaruhi dan memang terbuat 100.000 DNA. Nah, ini manusia ini. DNA itu adalah genetik, itu adalah asal nenek moyang kita. Ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi saudara dipengaruhi oleh arus keturunan. Kita dari Adam dan Hawa, dari papa mamamu dan nenekmu. Jadi kalau di atas kita, nenekmu atau orang tuamu atau yang di atas lagi, suka dendam, kepahitan, melawan, maka ini terus ke bawah. Nah jadi saudara, tetapi ada puji Tuhan, ada berita baik. Hatimu bisa diubah. Hati saya yang keras, hati kita yang bengkok bisa diubah. Nah, saudara dengar baik-baik, lalu kita masuk di sini. Hati adalah saripati manusia. Hati mencerminkan kita sesungguhnya. Jadi hatimu ini mencerminkan itulah engkau. Jadi kita akan tahu engkau ini bagaimana. Kepribadianmu kita ketahuan, nanti karakternya kita tahu, kan tingkah lakunya kita tahu, sifatnya kita tahu, kepribadiannya kita tahu dari hati. Karena hati mencerminkan siapakah engkau yang sesungguhnya. Hati tidak berbohong. Ya kan, dia murni hati ini. Tetapi hati dapat memerintahkan kita berbohong. Jadi hati kita ini tidak berbohong, tetapi hati ini dapat memerintahkan engkau bohong. Kenapa engkau bisa bohong? Kenapa hati ini bisa memerintahkan kita bohong? Sebab apa yang engkau masukkan dalam hati. Jadi hati ini seperti rekaman. Jadi apa yang engkau terima, ya kan, baik itu dari mata, dari kuping, ya kan, dari kawan yang lain, dan kita dipengaruhi oleh ikon di sekitar kita, termasuk manusia. Nanti kita belajar, tapi bukan hari ini. Nah saudara, hati dapat memerintahkan engkau bohong. Hati tidak dapat membunuh. Nah, tetapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Saudara, jagalah hatimu. Bisa katakan amin. Karena hati itu yang benda yang paling licik
Kita lihat di sini, hati adalah bagian badan kita yang paling licik. Yang paling licik. Yeremia 17 ayat 9. Hati adalah pusat pengendalian sikap hidup. Attitude dalam bahasa Inggris sikap. Jadi saudara, apa sikapmu? Contoh lagi nih. Ketika engkau tidak dihormati, ketika engkau tidak diperhatikan, apa sikapmu? Ya kan, ketika engkau ditegur, baik kasar maupun tidak kasar, apa sikapmu? Yesus menegur Petrus berulang-ulang. Kalau saya katakan, teguran Yesus kepada Petrus itu menurut saya ini kasar. Di antaranya dia pernah mengusir Petrus. Petrus kau keluarlah di sini. Ya kan, keluarlah. Ya murid aku yang lain sudah keluar. Tetapi apa jawab Petrus? Nah, saudara, Petrus pernah ditegur oleh Yesus. Di belakang kau ada iblis ya. Dia tegur dengan apa sikap Petrus? Sikapnya positif. Kemudian Yesus berulang-ulang lagi. Saudara, kalau engkau ditegur, diarahkan, bukankah dia cinta engkau? Betulnya Yesus cinta Petrus. Ya kan? Petrus maka itu dia diarahkan, diajar. Tetapi sikap Petrus adalah positif. Beda dengan Yudas Iskariot. Beda. Yudas Iskariot sekali ditegur, ya kan, keadaan yang tidak baik oleh Yesus. Yesus katakan, Yudas, waktu dia mengambil pejaman kudus, di depanmu itu ada iblis. Iblis mau masuk pada engkau. Dia bicara. Saudara tahu apa yang sikap Yudas Iskariot? Dia negatif. Ya kan, sudah aku keluar, aku jual kau. Ya kan, apa yang aku dapat ikut engkau? Apa yang aku dapat ikut Yesus? Kenapa? Ya kan, aku tidak dapat apa-apa. Padahal, saya perhatikan kenapa disikapnya negatif. Yudas mempunyai dua hal yang salah. Teman Yudas, satu, Yudas adalah dendam. Dia dendam, dia punya genetik hatinya tadi itu dari keturunan nenek moyangnya sudah dendam di sini. Nah saudara, yang kedua adalah Yudas Iskariot suka mencuri uang kolektor. Jadi uang gereja, uang apapun, mungkin dia kawan, dia suka maling. Ketika dia ditegur, dia marah. Nah di sini sikap hidupmu apa ini nih? Yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Ketika sikapmu negatif, perasaanmu negatif. Tetapi kalau sikapmu positif, apapun yang kau alami tetap positif. Hari ini saudara lihat ada corona, apa sikapmu? Adanya krisis ekonomi, apa sikapmu? Kemudian belum bisa ibadah dalam gedung, ya kan? Nah, apa sikap saudara ini? Ya kan, sikap saudara bisa negatif dan saya harapkan kita menjadi positif. Bisa katakan amin. Ketika engkau positif, perasaanmu dikendalikan oleh sikap yang positif. Saudara tahu hati ini pusat pikiran. Ketika sikapmu positif, pikiranmu positif. Oh terima kasih Tuhan, ya terima kasih seperti Petrus ketika dia ditegur oleh Yesus, apa tadi? Dia tetap berterima kasih, ya kan, dia tetap ikut Yesus. Apa kata Petrus? Yesus, kalau aku keluar daripada engkau, aku tidak dapat firman, aku mati. Sebab perkataanmu adalah firman yang menghidupkan. Jadi perkataan Yesus adalah firman yang menghidupkan. Jadi dia tahu, dia tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Saudara masih ingat dengan wanita Sirofenesia yang anaknya sakit, lalu apa kata Yesus? Dia katakan, Yesus tolong anak aku sakit. Apa kata Yesus? Yang ngomong di depan umum ini kepada wanita tadi. Wanita ini lagi stres, anaknya sakit, hampir mati, lalu minta tolong, Yesus tolong aku ini. Apa kata Yesus? Tidak baik roti diberikan kepada anjing. Saudara, ketika engkau dikatakan anjing, apa sikapmu? Ketika engkau dikatakan di depan umum anjing, apa sikapmu? Ya kan? Apakah hanya cuma Yesus? Apakah cuma gereja ini? Gereja lain banyak kan? Ya kan tadi. Nah saudara, wanita tadi sikapnya positif. Dia katakan apa? Benar, anjing hanya hidup oleh karena remah-remah yang jatuh daripada meja pangeran atau tuan. Anjing itu hidup karena belas kasihan, pemeliharaan daripada tuannya. Maksud tadi, aku hidup oleh karena Tuhan aku. Padahal ini bukan orang Yahudi. Sirofenesia bukan orang Yahudi. Dan Yesus kagum melihat
sikap wanita ini, sikap imannya yang luar biasa. Saudara, perasaannya tetap positif, pikirannya tetap positif. Saudara sekalian, pada hari ini adalah perhatikan hati saudara. Kita masuk di sini. Hati saudara itu sebetulnya sumber. Nah, kalau bisa lihat gambar ini, ya kan, dari mana datangnya air itu? Ini air sungai, ada sungai ini datangnya dari mana? Dari gunung. Dari gunung itu sumber itu kan, tadi. Nah, Sungai Musi ini sumbernya seperti ini, saudara. Sungai Musi kita ini di Palembang itu sumbernya itu dari Bengkulu di sana jauh, akan ada air yang mengalir. Nah, ketika sampai ke Palembang, airnya sudah keruh. Kan sebelum ke Palembang, airnya sudah coklat, ya kan, bercampur dengan lumpur, bercampur dengan kotoran, bercampur dengan yang lain-lain. Jadi sumbernya memang bagus, jernih, tetapi menjadi jelek. Nah, saudara, hatimu, hati saya adalah sumber. Hati saudara adalah sumber mata air. Nah, sumber ini, nah kalau sumbernya kotor, maka mata kita jadi kotor, gelap. Lalu kalau hatimu kotor, mulutmu ngomong apa? Ya kan, sumpah serapah, perkataan kotor, ya kan, aku kecewa, aku tidak mau lagi, aku dendam. Nah, saudara, kakimu melangkah tempat yang kotor dan yang gelap. Itu dikendalikan oleh siapa? Oleh hati. Hati ini adalah sumber. Jadi sekali lagi saudara, perhatikan sumbermu. Kalau hatimu tidak dijaga, adalah hati terbuka untuk dimasuki oleh siapapun dan oleh apapun. Jadi kalau hatimu tidak dijaga, maka masuklah segala macam kotoran. Jadi datang itu memang hati itu bagus, tetapi hati bisa memerintahkan untuk engkau membunuh. Hati bisa memerintahkan engkau untuk berbohong. Hati bisa memerintahkan mulutmu untuk ngomong sumpah serapah dan adu domba. Nah, saudara, kalau engkau orang bijak, kalau kita orang bijak, jaga hati saudara. Bisa katakan amin. Saya percaya saudara maunya jadi orang bijak, bisa katakan amin. Karena kita anak Tuhan harus bijak, amin. Dan kita jangan jadi orang bebal. Jangan jadi orang bodoh, tetapi kita jadi orang bijak. Nah, orang bijak, jaga hati. Coba lihat kiri dan kanan, kamu tuh orang bijak, ya kan? Saya tunjuk ini, Anda orang bijak yang lihat TV ini nih, sebelah kanan dan sebelah kiri, Anda adalah orang bijak. Bisa katakan amin. Kalau bisa katakan amin, bisa senyum, ya kan, senyum sama saya. Saya tidak bisa senyum agak lebar, ya kan, karena ya ada giginya lepas. Nah, oke, hidup ini akan terpelihara atau terlantar. Kan hidupmu akan terpelihara baik, tidak tergoncang, ya kan, sesuai dengan hatimu. Atau hatimu terlantar, ya kan, tidak dipelihara, terlantar. Nah, saudara, kita bukan model itu, bisa katakan amin. Jadi yang menentukan masa depanmu adalah engkau sendiri. Jadi hidup ini mau jadi bijak atau mau terpelihara sampai Tuhan datang, tergantung pada hatimu. Itu sebabnya Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar. Nah, saudara lihat hati yang retak. Ya kan, gambar ini menunjukkan hati yang retak. Ya, inilah hati manusia yang retak. Saudara, hati yang retak ini tidak bisa ditempel dengan plester, tidak bisa. Tidak bisa ditempel dengan berkat, ya kan, mungkin lem uhu mungkin, ya kan, tidak bisa hati ini nih. Atau engkau beli hati yang lain mungkin, ya juga tidak bisa. Tetapi hati hanya bisa dari Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba baca dengan saya sama-sama dengan kuat, ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala waspada. Dengan segala, ya kan, kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Saya minta biar saudara semuanya hidup. Bisa katakan amin. Karena Tuhan sudah berikan roh Tuhan, roh kehidupan, firman yang menghidupkan. Nah, biar ini terus terjaga dalam hatimu. Nah, saudara sekalian, kita lihat apa yang harus dijaga ini nih. Sebetulnya yang kita jaga ini diantaranya ini, kita lihat dulu, diantara itu mata. Mata saudara bisa benar itu dari hati, ya kan. Matamu bisa lihat-lihat yang bukan-bukan,
tergantung dengan hati. Kita lihat di sini apa yang dikatakan dalam Matius 5. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah apa? Berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi saudara, kalau ada laki-laki lihat perempuan lalu menginginkannya, ya kan, maksudnya itu hubungan badan, maka sebetulnya dia sudah berzina. Berarti begini, saudara, matamu tidak salah, ya kan? Mata kita bisa kelihatan wanita ini, bisa kita lihat, ya sudah lewat, ya kan? Ketika wanita ini kau lihat, maka kalau engkau supaya jangan terpelosok di dalam perzinahan dalam hatimu, ya ganti channel, ya kan? Seperti ini kan saya ada pegang ini, ya ganti channel. Engkau lihat TV ini tidak bagus ini, ya ganti, ya kan, saudara yang ganti dengan firman. Itulah sebabnya saudara perlu baca firman Tuhan, renungan, ya kan, TGIF yang diadakan setiap hari yang kami kirim pada saudara, ya kan, baca itu, renungan itu, apa yang dikatakan di dalam renungan itu. Lalu saudara bisa ngalih, bisa teralih. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tuhan bicara kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya. Kita suka mandang paras kan nih, oh ini cantik, ini cakep ya, pasti bagus kan nih. Atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Bisa katakan amin. Ketika saudara lagi mengadakan ibadah online di sini, ibadahmu ini memang benar-benar takut akan Tuhan atau bukan? Tuhan lihat hati saudara. Apalagi engkau, ya, saya minta maaf dulu ini nih. Engkau lihat ini kan ibadah ini nih. Engkau lihat ibadah ini, kaki sampai terangkat, ya kan? Mungkin pakai baju asalnya, ya kan? Mungkin belum mandi, sambil lihat di TV, sambil makan, ya kan? Sambil minum. Ini kan ibadah. Tapi saudara, Tuhan lihat hatimu. Hatimu tidak siap untuk mengadakan ibadah, tidak siap. Apalagi engkau ibadah ini sambil masak, oh dengar, aku kan dengar ini kan, aku dengar pujian nih, masak gini-gini nih. Saya jawab, Tuhan lihat hati ini. Hatimu memang takut akan Tuhan? Apakah hatimu menghormati hari Sabat? Kalau engkau tidak menghormati hari Sabat adalah dosa. Itu dalam 10 perintah Allah. Jadi pada hari ini walaupun kita di rumah, pakailah menghormati Tuhan. Ya kan, untuk Tuhan, ya kan, pakai baju yang bagus, pakailah, sudah siap semua, ya kan, sudah mandi, sudah segala macam, ya kan, jangan lihat, oh ini sama aja sampai makan ini, seperti saudara nonton film. Ini bukan nonton film. Tuhan lihat hatimu. Bisa katakan amin. Nah, kita lihat yang kedua, apa yang perlu kita jaga. Tapi sebelumnya kita ambil Ayub dulu. Ayub ngomong apa ini nih? Ayub katakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakah aku memperhatikan darah? Begini, Ayub katakan ini, aku sudah menetapkan mataku ini nih untuk tidak lihat gadis lalu aku menginginkannya. Enggak. Padahal zaman Ayub itu agak bebas. Ya kan, wanita mana bisa diambil. Tapi Ayub takut akan Tuhan. Walaupun yang lain di sekitarnya tidak takut akan Tuhan, tapi Ayub sudah menetapkan syarat mataku. Mataku hanya untuk Tuhan. Mataku tidak untuk melihat pornografi. Mataku tidak melihat untuk film, blue film. Dan mataku tidak melihat yang hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, yang perlu kita jaga adalah lidah. Lidah ini saudara, engkau lidah mengucap itu dari hati. Ya kan, tidak mungkin tiba-tiba tak terucap. Tidak mungkin. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Itulah yang menajiskan orang. Jadi saudara, kita bisa makan apapun, ya kan? Kan seperti bangsa Israel pada hari ini, ya kan, ada hewan yang dikatakan haram dan halal, itu bangsa Israel hari ini masih. Tapi kita pada hari ini adalah anak perjanjian, anak Tuhan. Kau bisa makan apapun, ya kan, dan makanan itu tidak menajiskan
tubuhmu dan tidak menajiskan hati. Tapi saudara perhatikan ini, apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang itu. Jadi hatimu ini mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata intimidasi, kata-kata yang menakutkan, kemudian kata-kata mengancam. Nah saudara, karena dari hati timbullah segala pikiran jahat. Pikiran jahat bukan datangnya tiba-tiba, enggak, tapi itu dari hati. Hati ini sudah merekam semua kepahitan, semua kekecewaan, semua dendam, lalu balas dengan pikiran yang jahat. Lalu terjadi pembunuhan, terjadilah perzinahan. Kenapa manusia berzina? Karena dia kecewa. Lalu kenapa terjadi pencabulan? Lalu terjadi pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semuanya dari hati. Jadi sekali lagi, dari hati ini bisa menggunakan kata-kata membakar hutan atau memadamkan hutan. Nah, kita masuk di sini. Lalu kita lihat lagi di sini, yang perlu kita jaga adalah kaki. Kaki saudara melangkah untuk memberitakan Injil. Nah, di sini betapa indahnya kaki-kaki dari mereka yang memberitakan kabar baik. Kaki ini digerakkan oleh hati. Hati saudara mau mencari anak-anak sekolah minggu tadi. Engkau punya hati untuk jiwa-jiwa ini. Itu bukan untuk target, bukan untuk mencapai kuota kita. Oh, kamu mesti mencapai sekian, ya kan? Sudah ditarget, bukan. Tapi engkau melayani, mencari jiwa-jiwa. Karena hatimu yang memerintahkan kaki. Bisa katakan amin. Kakimu tidak mungkin melangkah mencari jiwa tiba-tiba begitu, tidak. Kakimu tidak mungkin tiba-tiba masuk ke tempat yang najis, tidak mungkin. Tetapi hatimu sudah memerintahkan, yuk kita ke sana, yuk kita ke sini untuk beritakan Injil atau tempatnya kegelapan. Jadi semuanya itu diperintahkan oleh hati. Hati adalah sentral. Jadi adalah sentral, pusat pengendalian sikap, perbuatan dan sebagainya. Tangan, sama juga tangan ini. Tangan saudara untuk apa? Nah di sini. Dan jika tanganmu yang kanan menajiskan engkau, penggalah, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, ini ada cerita, ada seorang itu suka main judi, ya kan? Dia main judi, dia tahu bahwa judi ini salah. Ya kan, dia sudah bertobat tetapi dia masih salah. Dan ini hanya anekdot cerita. Lalu saudara karena tangannya suka main judi, potonglah tangannya, potong. Dan saya, ketika tangannya dipotong, apakah dia berhenti main judi? Enggak. Dia bisa main judi dengan kaki. Oh, kakinya juga dipotong, ya kan? Kakinya dipotong tadi. Apakah dia berhenti main judi? Oh, tidak. Ya kan, dengan mulut, ya kan dia bisa katakan, oh aku mau pasang nomor sekian, aku mau ngambil di sini dengan mulut. Mulutnya juga dipotong tadi itu. Bisa dia main judi? Masih bisa. Kenapa? Hati sentral. Jadi saudara jangan salahkan tanganmu, jangan salahkan kakimu, jangan salahkan matamu, ya kan. Lalu mata saudara engkau mau cungkil karena mata ini suka lihat cewek, tadi lihat film porno, lalu engkau cungkil, bukan. Karena hatimu perlu disunat. Kita masuk di sini, kita lihat contoh ini hati yang telah diubah. Kita ambil contoh ini, kita ambil contoh hati yang sudah diubah. Saya tidak banyak, hanya beberapa contoh. Di sini di kota itu ada seorang perempuan terkenal. Nah, ada nama loh ini nih, ya kan? Tentunya seperti artis mungkin ya, yang sudah punya nama terkenal sebagai seorang berdosa. Seorang pelacur lebih tepat, ya kan, seorang melacurkan diri di kota itu. Ada seorang yang terkenal, bukan banyak ini, dia ini terkenal ini. Tetapi ketika wanita itu berjumpa sama Yesus, hatinya diubah. Ya kan, dia merasa, Yesus, hati aku ini kotor, hati aku ini najis, ya kan, aku ini suka jual tubuh aku, lalu duit tadi dia simpan. Di antaranya dia beli minyak wangi. Minyak wangi itu adalah upah 1 tahun.
andai kata upamu, gajimu umpama ini nih 1 bulan 3 juta, setahun berapa? 40 juta kan? Apakah saudara pernah beli minyak wangi 40 juta? Wanita ini beli ini nih, ya kan? Kenapa dia beli? Tentunya minyak wangi tadi adalah minyak wangi yang bagus. Ketika laki-laki mencium minyak wangi itu, ya laki-laki itu sudah kelepar-kelepar ini, ya kan? Nah, bahwa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli atau tempat pualam berisi minyak wangi. Kalau engkau lihat ayat-ayat yang berikut dan sebelumnya, itu minyak wangi mahal. Nah, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata. Dia nangis, Yesus terima kasih, engkau telah mengampuni aku. Yesus terima kasih, engkau sudah mengampuni dosaku. Yang mengampuni dosa hanya Tuhan. Bukan manusia jadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi manusia. Lalu dia nangis dengan menyeka rambutnya, kemudian dia mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi ini. Minyak wangi itu, saudara, wanita ini luar biasa sampai dia berani memberikan yang terbaik. Kalau engkau lihat lagi ada yang lain, ada wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Ya, karena saudara, hati yang telah diubah berani memberikan yang terbaik. Tetapi kalau hati belum diubah, asal-asalan, ya kan, asal-asalan. Apalagi, ya kan, adanya kolektor, lihat dulu uang yang paling busuk, ya kan, uangnya jelek, lalu uang itu diremet-remet dulu ini nih, taruh dalam kantong kolektor. Saudara, Yesus bukan seperti pengemis, ya kan, dia bukan pengemis. Engkau memberikan yang terbaik. Kalau engkau memberikan yang terbaik, hatimu sudah diubah. Engkau sudah jumpa sama Tuhan. Saudara perhatikan, orang Farisi itu berjumpa sama Yesus, makan di rumahnya. Apakah orang Farisi itu berubah? Orang Farisi itu tidak berubah. Ya kan, orang Farisi itu tidak berubah. Dia bahkan kalau engkau lihat dialog lagi ada yang lain, dia katakan guru yang baik. Padahal Yesus betul guru, Yesus memang nabi, tetapi Yesus adalah Tuhan. Nah, dia tidak melihat. Dia sudah jumpa sama Tuhan, dia tidak melihat. Tetapi wanita ini melihat. Kenapa dia bisa melihat? Hatinya diubah. Jadi saudara, kalau engkau mau melihat Yesus, hatimu diubah, minta hatinya diubah, supaya hati jangan hati yang keras, tetapi hati yang taat, hati yang bisa menjadi pelaku firman. Saudara, kita lihat gambar ini, itu adalah gambar Sakyus, ya kan. Sakyus ini sebetulnya gambar ini, kalau saya agak salah sedikit, karena Sakyus itu orangnya pendek, ya kan ini. Ya kan, tapi sudah tidak apa-apa lah, sudahlah. Kita anggap gambar ini Sakyus, ya kan, dia makan dengan Yesus, ya kan, dia ketemu sama Yesus. Ketika dia ketemu sama Yesus, orang Farisi ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman Israel masih dijajah oleh Romawi. Nah, ketika pada waktu itu Romawi perlu duit. Jadi saudara, dia lelang. Siapa yang menjadi pemungut cukai? Contoh, dia lelang siapa yang mau menjadi pemungut cukai, mengambil pajak untuk kota Palembang umpama tadi, kan, umpama kota Palembang tadi. Ya, ada yang katakan aku 10 miliar untuk setahun ini kan. Atau dilelang parkir tadi. Kamu bisa berapa hari ini? Nah, ke saudara dilelang. Nah, yang kena adalah Sakyus ini nih. Jadi Sakyus sudah dilelang, lalu dia menang, saudara, dia sudah keluarkan uang sekian miliar rupiah. Nah, tentunya dia pengen kembali kan uang tadi. Tidak mungkin hilang cuma-cuma. Nah, itu sebabnya dia pengen lebih cepat mengeduk, mendapatkan untungan secepat mungkin, sebanyak mungkin. Saudara, Sakyus itu menjadi sampah masyarakat bagi orang Israel. Mereka tidak mau bergaul dengan Sakyus karena Sakyus terkenal dengan pemungut cukai, mata duitan, dan dia orangnya kejam. Ya kan, siapapun dia tarik tadi, tidak peduli apapun. Ya kan, nah saudara, ketika dia ketemu sama Yesus, ya kan, Sakyus ada di pohon, lalu kata Yesus, turun Sakyus, aku mau makan di rumahmu. Maksudnya bukan
Yesus itu rakus, ya kan, tidak diundang makan, dia minta makan, bukan. Maksud itu dengan makan, dengan fellowship makan, maka Yesus bisa menyampaikan sesuatu kepada mereka. Nah, ini yang kita lakukan, lobbying kepada jemaat ataupun kepada pengusaha yang melalui makan kok ini nih. Jadi ngobrol-ngobrol, jadi tidak salah makan-makan, tetapi tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu rencana Tuhan. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, Sakyusnya bertobat. Setengah hartaku yang aku pungut secara tidak halal, ya kan, perkataan lain itu seperti korupsi, ya kan, penindasan, ya kan, saudara, dia katakan setengah aku kembalikan. Kemudian kalau ada orangnya aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Kenapa bisa begini? Hatinya sudah diubah. Saudara, ada seorang wanita lagi, Yohanes 4 ayat 39 atau Yohanes 4 di situ, ada seorang wanita di kota itu, ya karena saudara, wanita ini Samaria ini percaya kepada Yesus. Wanita ini sebetulnya adalah wanita yang dihindari oleh masyarakat di sana. Kenapa? Karena wanita ini terkenal dengan nakal, dengan pelacuran, karena suaminya 5. Tidak tanggung-tanggung saudara ini. Ya kan, suaminya 5, itu pun bukan suaminya, mungkin suaminya simpenan ini. Ya kan, nah, saudara, ketika dia ketemu sama Yesus, wanita Samaria ini sudah hatinya tergoncang, ya kan, tidak punya pengharapan, masa depan yang tidak punya pengharapan. Lalu dia ketemu sama Yesus, lalu dia percaya, hatinya diubah. Nah, ketika hatinya diubah, wanita Samaria ini nih, mulutnya ngomong itu, dia ngomong penginjilan, dia bersaksi bahwa Yesus Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi apa? Percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Nah, saudara, biarlah kita pada hari ini nih, kalau hatimu sudah diubah, mulutmu memberitakan Injil. Ya kan, kita beritakan Injil bukan karena tugas. Oh, aku ditugas karena aku ini adalah pendeta, ya kan, aku mesti beritakan Injil. Aku sudah ditugaskan sebagai guru sekolah minggu, aku mesti ngajar tadi. Aku ngajar ini terpaksa kan, karena ada jadwal di sini, ada tugas, aku ngajar. Ya, jam kok lama benar ini kan. Nah, setelah 2 jam, wah, lega hati aku, sekarang aku bebas ya tadi. Nah, minggu depan datang lagi. Ini kan saudara, jadi dia terbeban berat karena pelayanan. Padahal pelayanan itu bukan beban berat. Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan pada Tuhan engkau bisa melayani. Bisa katakan amin. Sebuah kehormatan kalau engkau bisa jadi pendeta. Sudah tahu pada hari ini nih, sudah sekian tahun, lebih kurang kalau saya salah 5-6 tahun ini di Amerika Serikat, pendeta setiap tahun meninggalkan kependetaannya sebanyak 1.500 pendeta. Dia lepaskan. Dia lepaskan ini. Saudara, kalau engkau hari ini nih, Tuhan panggil engkau secara khusus dan engkau sudah dipanggil sebagai pendeta, tanggung jawab pada seorang pendeta. Tanggung jawab, dan saudara bergeraklah karena engkau adalah mempunyai tugas dan engkau akan diberikan oleh Tuhan mahkota dan ada pangkat. Tidak kecewa ikut Tuhan dan tidak pernah sia-sia. Saudara, kita masuk lagi di sini. Yusuf dari Arimatia. Dia membawa rempah-rempah ketika Yesus disalibkan. Yusuf ini dari Arimatia adalah orang kaya. Dia orang Farisi, dan di dalam sebuah majelis Sanhedrin ada 70 orang dan dia termasuk. Tetapi hatinya percaya pada Yesus. Saudara, ketika hatinya percaya pada Yesus, dia yang minta kepada penguasa Romawi untuk meminta mayat Yesus. Dan dia berikan rempah-rempah untuk merempahi tubuh Yesus. Seperti bangsa Israel, lalu dikasih kain kafan. Saudara, ini saya ambil contoh hati yang tidak diubah. Ya kan? Hati yang tidak diubah, walaupun dia sudah jumpa sama Yesus. Saya ambil contoh, ada anak muda, bukan harus ini nih,
anak muda yang kaya, bukan harus kaya, bukan. Ya kan, saudara bisa lihat, anak muda yang kaya, dia tahu ada Yesus, dia berlari. Dia berlari, ya kan, dia kejar tadi. Yesus, jadi kan, ketika ketemu sama Yesus, dia sujud, dia berlutut, ya kan. Yesus, aku mau ikut engkau ini. Dan dia berlari tadi, ini anak muda yang kaya loh ini nih. Duitnya banyak ini nih. Saudara, lalu Yesus katakan, apakah engkau sudah melakukan 10 perintah Allah? Sudah, dia bilang tadi, aku menghormati orang tua aku tidak berzina, aku tidak bohong, dan sebagainya. Lalu Yesus katakan, Yesus menguji hati. Saya ulang lagi, Yesus menguji hati orang kaya ini. Anak muda yang kaya, dia menguji. Baik, kau sudah sungguh-sungguh, ya kan, kau sudah melakukan. Hanya baru 5 itu, 5 perintah Allah tadi yang ke atas, tapi 5 lagi yang bawah belum. Lalu dia katakan, kalau engkau memang sungguh-sungguh, jual hartamu, berikan hartamu kepada orang miskin. Saudara, kalau engkau ditanya seperti ini, ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya kan, benar-benar ikut Tuhan, melayani benar-benar ini kan, sungguh-sungguh ini kan, tidak salah lagi ini. Lalu Tuhan katakan, berikan hartamu, bisa? Ya kan, berikan hartamu bisa? Ya kan, bisa atau bisa? Ayo, bisa atau bisa? Ya kan, bisa atau bisa? Ya kan, saya sambil nari di sini, ya kan, bisa atau bisa? Bisa atau bisa? Anak muda ini dengan sedih hati, dia meninggalkan Yesus. Sudah jumpa sama Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh, lalu dia sujud, hormat kepada Tuhan Yesus, tetapi hatinya kepada harta. Sudah tahu bahwa bumi ini akan lenyap. Saudara, sudah dikatakan oleh penelitian ilmuwan, saya tadi barusan baca lagi tadi itu, saya baca lagi, bahwa menurut mereka bumi ini pasti akan lenyap, tadi. Dan matahari pun akan lenyap, dia bilang. Dan juga bintang-bintang yang ada ini akan lenyap. Lalu dia berikan alasan, kenapa lenyap? Karena sudah sekian triliun tahun, sekian miliar tahun, bumi ini sudah haus. Matahari itu sinarnya akan haus, redup, lalu hilang, lalu meledak dan sebagainya. Tapi saudara, Alkitab tidak mengatakan itu. Alkitab mengatakan apa? Dalam Wahyu, bumi yang kita lihat, langit yang kita lihat, galaksi yang kita lihat ini ada triliunan jumlah planet, jumlahnya triliunan, akan lenyap, memang akan lenyap ini. Lalu Tuhan berikan langit yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan karena sudah usang, lalu buatan Tuhan itu bisa usang, bisa kuno, lalu hilang, bukan. Tetapi Tuhan yang melenyapkannya. Saudara sekalian, kalau hatimu kepada dunia ini, saya hanya mengingatkan bahwa bumi ini akan lenyap suatu hari. Bukan berarti gini, oh ya kalau begitu Pak saya tidak usah cari duit. Nah, bukan. Kalau begitu Pak saya tidak usah kerja. Bukan itu. Kalau engkau katakan itu, sudah kita tidak mau kerja segala macam, memang engkau malas dan engkau kikir. Yang kedua, orang kaya dan Lazarus. Saudara, yang masuk ke rumah Bapak adalah Lazarus, orang kaya. Orang kaya itu tiap hari pakai baju ungu dan itu terkenal. Tetapi Alkitab tidak mencatat nama orang kaya itu, tidak. Alkitab mencatat Lazarus, orang miskin yang hidupnya tergantung kepada remah-remah belas kasihan daripada orang kaya ini. Gehazi, murid andalan Elisa. Luar biasa ini. Gehazi sudah melihat penglihatan. Ya kan, Gehazi sudah melihat kesembuhan banyak sekali melalui Elisa. Elisa kan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Hati murid ini sudah melihat kemuliaan Tuhan, sudah melihat mujizat Tuhan, sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Gehazi, hatinya kepada harta. Sama seperti Yudas Iskariot. Ketemu sama Yesus, dipakai oleh Yesus, kamu melayani, dia melayani, ya kan, dia ikut numpang tangan, dia ikut ngusir setan dan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Yudas Iskariot hatinya kepada harta, walaupun dia ketemu sama Yesus, hatinya tidak diubah. Hatinya tidak diubah.
hatinya tidak diubah. Saudara sekalian, kalau hati mau diubah, biar kita mau diubah oleh Tuhan. Nah saudara, apa yang kita lakukan ini nih? Saudara minta pada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati yang baru. Bisa katakan amin. Siapa yang mau diberikan hati yang baru? Bisa angkat tangan, saya angkat tangan duluan ini. Ya kan, saya tetap minta hati yang baru diperbarui tiap hari. Ya kan, every day saya minta Tuhan perbarui hati saya ini nih. Ya kan, hati saya ini bisa, ya goncang-gancing juga bisa kan. Jangan engkau pikir sudah hebat, enggak. Kan, jadi saya minta, saya angkat tangan tiap hari. Tuhan berikan hatiku hati yang baru. Kita baca ini nih. Aku, kata Tuhan, akan memberikan mereka apa? Hati yang lain. Apalagi roh yang baru. Jadi hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Juga tambahan ini nih. Aku akan menjauhkan tubuh mereka hati yang keras. Ya kan saudara, jangan hati ini keras. Jadi bebal. Baca firman Tuhan, mental. Ya kan, baca firman Tuhan di sini. Kalau masuk kuping kanan, keluar ke kiri masih mendingan, nyangkut sedikit. Tetapi yang jadi masalah adalah masuk kuping kanan langsung mental keluar di situ. Ini kan sedikit pun tidak nyangkut. Hati keras, hati yang di atas batu-batu. Jadi benih yang jatuh di atas batu, lalu benih itu diambil oleh burung, benih itu diambil oleh setan. Jadi benih firman Tuhan yang engkau sudah terima tadi, kalau hatimu keras, diambil oleh setan. Tapi saudara, kalau engkau mau minta hati yang baru, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru, ya kan, hati yang lain, dan kemudian roh yang baru, kemudian supaya dijauhkan hati yang keras, Tuhan berikan saya hati yang taat. Bisa katakan amin. Hati yang taat. Kalau hatimu keras, itu tidak taat. Tetapi kalau hatimu lembut, ya kan, mau ditegur, mau diarahkan seperti Petrus, seperti ke-11 murid, ya kan, walaupun ditegur lembut dan keras dan nyindir di depan umum segala macam pun, ke-11 murid tidak tersinggung dan sikap mereka tetap positif. Perasaan mereka tetap positif, ya kan, sikap mereka tetap positif, pikirannya tetap positif. Saudara, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku yang dengan setia. Jadi saudara, kita menjadi pelaku firman dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bisa katakan amin. Yeskiel 11 ayat 19 sampai dengan 20. Sebelum kita tutup, kita baca sama-sama dengan saya. Yuk kita baca sama-sama. Saudara di rumah, engkau perhatikan karena ini kita ibadah. Jangan engkau sambil makan, sambil masak, ya kan, sambil lihat TV yang lain dan apa. Konsentrasilah kepada ibadah ini. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu. Bisa katakan amin. Tuhan sayang pada saudara. Biar kita minta hati yang lembut, hati yang taat, hati yang menghormati Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ini. Saya percaya saudara fokus di sini. Engkau lihat, kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala perintahku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Atau sekali lagi gini, kalau mereka ganti dengan saya, ya kita ganti. 2, 3. Aku akan memberikan saya hati yang lain, roh yang baru di dalam batin saya. Juga aku Tuhan akan menjauhkan dari mereka, dari saya, hati yang keras dan memberikan saya hati yang taat supaya saya hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan segala peraturan Tuhan dengan setia. Maka saya akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah saya. Kita berdoa. Tuhan, apa yang kami bacakan firman Tuhan pada hari ini nih, hamba-Mu berdoa supaya kami Tuhan dapat memberikan hati yang lain dan roh yang lain. Hati yang taat kepada Tuhan, hati yang lembut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian,
sebelum kita tutup dan nanti ada pengumuman, kita bacakan kita nyanyikan pujian, dan pujian yang paling bagus adalah berikan ku hati yang taat seperti Yesus. Tuhan, kami mau naikkan lagu hati yang taat, berikan ku hati yang taat. Terima kasih Tuhan. Ketika kami naikkan pujian ini bukan hanya pujian, tapi itulah doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanmu, nyatakan Saudara sekalian, setelah kita dengar firman Tuhan, kita sudah minta hati yang baru, hati yang taat. Itulah kerinduan kami. Kita akan tutup. Tuhan, kita akan tutup. Saudara yang mau meminta hati yang baru, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu. Engkau katakan, Tuhan, berikan saya hati yang taat. Saudara angkat tangan saudara di tempat saudara. Saya pun tetap mengangkat tangan saya. Tuhan, berikan kami yang mengangkat tangan kami angkat tangan kami ke surga. Engkau lihat tangan kami yang terangkat. Kami berdoa supaya tangan yang terangkat ini yang kami minta, supaya Tuhan berikan kami hati yang baru, yang lain dan roh yang baru, hati yang taat, hati yang menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami berdoa supaya terjadilah sesuai yang kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperoleh hati yang baru, dan biarlah Tuhan memperbarui hati kami setiap hari. Dan kami dengar firman-Mu setiap hari yang dihidupkan oleh Roh Kudus, dan kami menjadi pelaku firman-Mu setiap hari dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, saudara yang sakit, angkatlah tanganmu, atau engkau letakkan tangan kananmu di dadamu atau di tempat yang sakit. Tuhan, kami mau berdoa bagi kami yang sakit. Walaupun kami secara online, walaupun kami secara di rumah kami, dimanapun kami berada, kami meletakkan tangan kanan kami di tempat yang sakit. Kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan dari sini roh kesembuhan, kami lepaskan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas oleh apapun, atau oleh gedung ataupun oleh apapun
yang tidak terbatas untuk menjamah kami sekarang. Menjamah kami dan biarlah kami menerima kesembuhan. Kami menerima pemulihan. Kami perintahkan semua penyakit, sakit penyakit, kelemahan kami untuk Engkau pergi. Apalagi hati kami sudah tergoncang untuk kami perintahkan Engkau pergi. Demikian juga dengan kekhawatiran kami, dengan kepahitan kami, dan dengan kekecewaan kami. Kami lepaskan ini semuanya supaya kami sembuh dan kami lepaskan pengampunan. Dan Tuhan memakai orang itu atau yang sudah menyakiti hati kami, yang kami kecewa, kami berdoa supaya Tuhan memakai dia menjadi alat-Mu sehingga kami semakin sungguh, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita tetap berdoa untuk pemerintahan dan kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan berkati dari Bapak Presiden sampai ke bawah. Niat jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sepihak apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati TNI dan Polri untuk menjaga kesatuan dan persatuan daripada negara ini yang kami cintai, yang sudah ulang tahun yang ke-75 tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami berkati tim medis, tim dokter dan semuanya yang lagi menangani pasien yang terpapar atau apapun dalam corona ini. Biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan dan sukacita. Kami terima kasih mereka. Mereka sudah berkorban, bahkan mereka mengorbankan nyawanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Kami berkati mereka semua. Saudara sekalian, angkatlah hatimu dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami menjadi berkat bagi yang lain, dan kami dapat mengubah mereka, dan dengan kami bersaksi tentang iman kami. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan kekuatan dan sukacita ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah terima bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati, sampai kita jumpa lagi. Tuhan memberkati, amin.